melakukan apa. Biarlah orang yang melakukan itu, saya juga nggak ada urusan. Cuman sekarang saya pengen bahwa ini ada perlakuan. Kalau keamanan yakin lah Pak Ito dan junior Pak Ito tuh pasti akan melakukan sebagaimana mestinya jaminannya. Cuma saya ingatkan ada hak-hak lain yang memang harus didapatkan oleh Ica. Jangan sampai kehilangan. Oke, akan kembali mengajukan perlindungan kepada LPSK begitu ya, Kang Asep? Boleh, kami mengajukan siap bersimpu dengan cara apapun kami melakukan itu di hadapan LPSK. Sujud simpu apapun melakukan kami. Oke. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencabut perlindungan terhadap Barada Richard Eliezer, terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. LPSK mencabut perlindungan usai Eliezer mengikuti wawancara eksklusif dengan salah satu TV swasta beberapa hari kemarin. LPSK menganggap Eliezer telah melanggar perjanjian yang berpotensi membahayakan keselamatannya. Menurut juru bicara LPSK, Ruli Novian, dalam konteks ini tidak berhubungan dengan kebebasan pers, melainkan keamanan dan keselamatan terlindung LPSK. Kita juga orang yang taat undang-undang, ya ada undang-undang perlindungan saksi dan korban yang sebetulnya dalam konteks ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Gitu. Ini persoalannya adalah perlindungan yang ditujukan untuk melakukan pengamanan secara fisik kepada terlindung LPSK. Nah, dalam rangka melaksanakan perlindungan itu, LPSK harus memitigasi segala risiko yang akan muncul. Nah, itulah poin yang kita sampaikan dalam klausul perjanjian antara LPSK dan Richard. Saya bacakan, demi keselamatannya selama dalam perlindungan, terlindung atau Richard ini wajib mengikuti tata cara perlindungan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan resiko bahaya terhadap dirinya, tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK, dan tidak terpancing pada isu-isu yang berkembang menyangkut pemberitaan atas dirinya, apalagi wawancara secara langsung. Nah, poin ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Ini dalam konteks keamanan, keselamatan yang bersangkutan. Nah, terlepas dari itu, kami sampaikan bahwa saya ingin menyampaikan begini, persetujuan yang dimaksud oleh LPSK itu adalah surat permohonan tertulis kepada LPSK dari stasiun itu sendiri. Nasution, yang perlu diklarifikasi dan diluruskan di sini, apakah betul ada surat yang ditujukan kepada LPSK terkait dengan perizinan untuk melakukan wawancara dari pihak TV swasta maupun juga dari pihak penasihat hukum Eliezer? Yang benar ada tembusan. Karena itu kemudian LPSK itu bersurat pada tanggal 8 Maret yang lalu ke pimpinan redaksi dari salah satu televisi swasta nasional itu. Yang intinya kita minta dikirimkan ya? Bagaimana, Mbak? Tanggal berapa dikirimkan kepada pihak TV swasta tersebut untuk tidak ditayangkan? 8 Maret, satu hari sebelum ditayangkan. Kita tanggal 8 Maret bersurat yang pada intinya kita minta jangan ditayangkan, karena kalau itu ditayangkan maka akan dapat berkonsekuensi logis terhadap terlindung kita, terhadap Richard. Bahasanya dapat berkonsekuensi dalam bentuk pemberhentian perlindungan. Jadi kita menyampaikan kepada publik ini bahwa LPSK tidak mengancam, tapi menyampaikan bahwa Richard itu yang sudah kita lindungi sejak 15 Agustus yang lalu, kurang lebih 8 bulan, dan itu kita perpanjang pada 16 Februari yang lalu. Karena apa? Kita menghargai bahwa Richard itu sejak awal kita rekomendasikan sebagai GC dan berperan penting untuk mengungkap peristiwa itu. Nah, tanggal 16 Februari ketika perpanjangan perlindungan terhadap Richard, kita mempertegas lagi perjanjian kita bahwa sesuai dengan mandat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pasal 30 ayat 2 huruf C, kita menyampaikan dan itu kita turunkan dalam surat perjanjian bahwa yang bersangkutan tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh berhubungan, apalagi wawancara dengan siapapun tanpa persetujuan LPSK. Persetujuan LPSK itu maksudnya adalah ada permohonan tertulis dari siapapun kepada LPSK. Mbak Vera, kita ingin menyampaikan kepada publik, ada banyak media yang sudah bersurat ke LPSK
untuk minta izin supaya LPSK memberi persetujuan untuk yang bersangkutan diwawancara, dan semua itu kita tolak. Karena apa? Kita menyadari betul bahwa keamanan dan keselamatan Richard itu menjadi sangat penting. Pertaruhan bukan hanya LPSK, tetap pertaruhan bangsa ini gitu. Nah, coba bayangkan Mbak, kalau kemudian mungkin ada yang mengatakan ini kan cuma kesalahan kecil gitu loh. Kita ingin menyatakan, kita Kang Asep, Pak Ito, LPSK itu sedang membangun tradisi baru bahwa sekecil apapun kesalahan yang berkaitan dengan perlindungan, zero tolerance. Tapi perlu diingat, ini tuh Ican itu sekarang narapidana, warga binaan. Betul dia tunduk ke peraturan lembaga pemasyarakatan, kemudian Kumham, dia 32. Cuman mereka tidak ingat kalau itu berlaku bagi siapapun warga binaan, narapidana, ya. Itu bagi siapapun. Tapi Ican itu melekat dalam dirinya, statusnya kemarin itu JC. Ya, JC itu kan mendapat perlindungan psikis, ya, perlindungan hukum, ya, sekali lagi, kemudian penanganan secara khusus, ya, penghargaan, itu nilai lebih dari Ican. Jadi ketika siapapun masa berwenang, mari kembali kepada undang-undang. Tadi kata guru saya, Pak Manajer, nah, undang-undang yang mengikat ini adalah undang-undang LPSK. Kita lihat aturan yang terbaru, ya, bahwa itu mengikat di siapapun. Hukum acaranya itu jangan dipertentangkan. Kalau belajar hukum itu ada hukum titik singgung, ya, hukum perselisihan. Nah, ketika aturan ini, maka yang berlaku khusus ini siapa? Ican ini mengikat berdiri sebagai JC. Kalau sebagai JC, maka itu aturan undang-undang LPSK. Undang LPSK tidak boleh bla bla bla, tadi dijelaskan oleh Pak Manajer. Itu tidak boleh dilanggar. Kalau perlakuan sama, benar, boleh izin-izin. Cuman tadi izin-izin, ya, bisa kita lihat lah. Saya udah lihat kok itu semua. Datangkan dulu, sekretaris Dirjen loh, bukan Dirjen Pemasyarakatan, ya. Kalau cuma ngomong semua tadi bisa. Kalau soal ngomong ada hubungan kepartaian, semua juga bisa lah, hubungan kedekatan. Saya berani mengatakan, katakan. Tapi jangan ini lembaga tuh keluar masuk harus pakai tertulis, nggak ada lisan. Pak Ito aja dengan anak buahnya bikin berita acara semuanya. Loh, ini soal nasib orang yang tadi dapat perlindungan psikis, fisik, yang harus mendapat penghargaan, yang harus mendapat perlindungan hukum, mendapatkan penanganan khusus, kok dengan cara-cara lisan yang dilakukan itu tidak boleh. Maka seperti kata, ini bukan ego sektoral, bukan, tapi tegakkan undang-undang. Tadi undang-undang mengatur bagi siapapun yang JC. Ketika JC melanggar, ya sekarang walaupun melakukan Ican, tapi sekali lagi mohon sebelum itu Pak Manajer, kalau tadi Ican boleh melakukan, mohon maaf ya pers, saya mengatakan, kalau boleh saya meminta, saya sebagai warga negara, para akademisi, dan para emak-emak, saya dengan mohon maaf sembah sujud pengampunan kepada LPSK, kalau boleh, ya, karena Ican di dalam tahanan, kami mengajukan, sekali lagi, bukan hanya itu ya, kalau mengajukan sedikit, karena kami tadi, saya yakin, saya percaya itu Pak Ito, ya, seperti perlindungan, yang kita khawatirkan setelah itu kan, di luar itu, karena baik, tidak menghargai surat yang dilayangkan oleh LPSK begitu ya untuk menunda penayangan. Saya ingin ke Pak Ito, tanpa perlindungan LPSK, Eliezer saat ini berada di Rutan Bareskrim cabang Salemba. Kalau Anda lihat, apakah ada potensi ancaman keselamatan kepada Eliezer saat ini? Iya, baik. Pertama, Mbak, tadi sudah dijelaskan oleh Kang Asep dengan sangat gamblang dan saya sangat bisa menerima apa keputusan daripada LPSK. Nah, sekarang saya bicara masalah teknis. Kalau namanya Rutan Bareskrim cabang Salemba, kebetulan saya kan 2 tahun pernah menjabat menjadi Kabareskrim. Saya sangat tahu betul sistem keamanan di rutan tersebut. Kemudian prosedur juga yang sangat ketat. Jadi tidak mungkin kalau tanpa izin kemarin itu bisa diizinkan untuk interview, karena ini baru pertama kali setahu saya ya. Jadi lepas daripada semuanya, karena keputusan sudah diambil oleh LPSK dan harus kita hormati, maka tentunya sekarang untuk masalah keamanan diambil alih secara teknis oleh Polri ya. Dan sudah disebutkan oleh Pak Kapolri bahwa Kapolri menyatakan akan menjamin. Jadi kalau mungkin kita melihat daripada kondisi tempat ruang tahanan itu sangat ketat dan melalui berbagai lapis yang berbeda kalau dia ditempatkan di mungkin LP Salemba. Karena di sini kan yang menjaga polisi. Kemudian jangan lupa bahwa publik tidak perlu khawatir karena Richard ini kan masih anggota Polri. Jadi rumahnya dia sekarang adalah di Mabes Polri. Sehingga ya mudah-mudahan semoga, dan saya yakin bahwa ini pertaruhan juga bagi Polri apabila terjadi apa-apa terhadap Richard.
maka ini tentunya akan mencederai daripada kredibilitas Polri ataupun daripada sistem keamanan yang ada di lingkungan Barreskrim Polri. Jadi secara teknis saya kira tidak ada masalah, bahkan ini menjadi tanggung jawab yang lebih besar bagi Polri untuk bisa mengamankan Richard dari segala ancaman gangguan baik secara fisik maupun psikis. Demikian Mbak Vera. Pak Ito, tapi yang kita ketahui bahwa Richard lah atau Eliezer lah yang membuka borok kebohongan dari Verdi Sambo CS gitu ya, sehingga kasus pembunuhan berencana itu bisa terungkap, sehingga musuh Eliezer sendiri adalah di dalam institusi Polri sendiri. Jadi bisakah kita melihat institusi Polri akan benar-benar menjamin keselamatan Eliezer? Ya, pertama mungkin dalam institusi Polri kan kalau lihat piramida pangkatan, Eliezer ini adalah pangkat yang terbawah, dan secara mayoritas kekuatan Polri itu berada di tataran kepangkatannya Eliezer. Saya sudah bertemu dengan beberapa rekan Eliezer ya pada saat saya berkunjung ke Cikeas. Mereka mengatakan bahwa mereka menerima Eliezer sebagai keluarga, dan tentu mereka pun akan menjaga Eliezer. Karena kalau mungkin pada saat penahanan saat ini tidak jadi masalah ya Mbak ya, karena ada dalam lingkungan tanggung jawab daripada Barreskrim. Tapi kalau sudah di luar, justru ini kan kalau sudah di luar LPSK pun tidak mungkin akan menjaga terus. Nah, ini kembali kepada bagaimana rekan-rekan Eliezer akan menjaga termasuk pimpinannya. Saya juga sudah bertemu dengan pimpinannya, ngobrol, dan mereka mengatakan bahwa mereka akan tetap menjaga Eliezer sebagai bagian daripada kesatuan Brimob ya, yang memiliki soliditas dan juga memiliki jiwa korsa yang sangat tinggi dibandingkan kesatuan lain. Saya kira untuk masalah ini mungkin ya kita semua berharap bahwa apa yang pilihan daripada Eliezer untuk tetap menjadi anggota Polri ini kan menjadi satu konsekuensi bagi Polri untuk melindungi dia. Ya, saya kira demikian, Mbak.